Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Merancang Bangun Sistem Pelaporan Fasilitas Umum Berbasis Web Service dalam rangka menuju Sidoarjo Smart City dan Open Data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Prasetyo. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Irwan Al-Harus Kautsar, yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan proyek tugas akhir ini. Latar belakang dari dibuatnya sistem pelaporan fasilitas umum sendiri yaitu banyak ditemui fasilitas umum yang rusak. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang akhirnya kurang nyaman dan akhirnya enggan untuk menggunakan fasilitas umum lagi. Latar belakang yang lain yaitu pemerintah kota kesulitan dalam memantau dan mendata kerusakan fasilitas yang ada, serta masyarakat Sidoarjo pula tidak mengetahui cara melaporkan fasilitas umum yang rusak. Jadi kayak ada banyak fasilitas umum tapi kita itu bingung mau lapor kemana gitu. Rata-rata masyarakat memiliki masalah demikian. Tujuan pustakanya sendiri saya dapat dari yang pertama yaitu sistem informasi pelaporan kerusakan fasilitas umum di terminal berbasis web yang dirancang oleh Anjarwati dan Asri. Kelebihan dari penelitian ini yaitu adalah memiliki verifikasi laporan, jadi tidak ada laporan yang spam atau penipuan begitu. Kekurangan dari penelitian ini sendiri yaitu tidak menggunakan web service, jadi agak kesulitan ketika kita sudah mendapatkan banyak datanya. Jadi untuk membagikannya agak sulit. Kekurangan yang lain yaitu lokasinya tidak berbasis pada GPS. Karena ini khusus di terminal, jadi pembagian lokasinya berdasarkan pada ruang-ruangan seperti ruang tunggu, ruang untuk kamar mandi atau yang lain, jadi seperti itu. Untuk tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan sistem informasi manajemen pelaporan sarana dan prasarana pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang dirancang oleh Pratama Wicaksono dan Saputra. Kelebihan dari penelitian ini sendiri yaitu menggunakan web service, jadi lebih mudah seperti penelitian kami, sehingga data-data yang kami peroleh atau laporan-laporan yang nantinya ada kerusakan kita bisa membagikan secara langsung ke mata masyarakat. Kelebihan dari penelitian ini sendiri yaitu adalah QR code, jadi lebih mudah dalam melaporkan fasilitas yang rusak. Jadi kita tidak perlu untuk menginputkan satu persatu apa kerusakannya di mana, kita tinggal scan QR code selesai. Tapi penelitian ini juga memiliki kekurangan, antara lain lokasinya tidak berdasarkan pada GPS. Jadi karena ini menyasar pada sarana dan prasarana pada Fakultas Ilmu Komputer di UB, jadi mereka itu membaginya sama seperti penelitian yang sebelumnya, yaitu ke dalam ruangan-ruangan. Jadi seperti ada ruangan lab, ruangan asrama, ruangan nomor berapa gitu. Jadi tidak terlalu akurat. Kekurangannya lain adalah tidak ada verifikasi pada laporan. Jadi ketika kita lapor ya udah masuk semua aja. Jadi ketika kita sebagai teknisi mau membenarkan sesuatu, akhirnya jadi bingung ya. Ada laporan mana yang asli, mana yang palsu, kita kan juga kayak kebingungan karena tidak ada verifikasi dari pihak adminnya sendiri. Metodologi atau rancangan sistem yang kami buat yaitu menggunakan dengan software development lifecycle metode waterfall. Metode ini memiliki tipe yaitu linear, yaitu ke bawah. Setelah proses ini dilalui, lalu proses selanjutnya itu. Proses yang pertama yaitu sendiri adalah pengumpulan data. Di sini kami menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik observasi, yaitu datang langsung ke fasilitas umum yang rusak. Lalu yang kedua menggunakan studi literatur, yaitu membaca jurnal seperti tinjauan pustaka yang tadi. Setelah kita menggunakan data, lalu kita mendesain sistem seperti flowchart, database, dan lain-lain. Lalu kita mengimplementasikannya menjadi sebuah website. Setelah kita mengimplementasikannya, kita menguji. Kita ke tahap pengujian. Di tahap pengujian ini sendiri kita melakukan dua tipe, yaitu ada API testing dan black box testing. API testing sendiri digunakan untuk menguji web service-nya, sedangkan black box testing sendiri digunakan untuk menguji dari dashboard itu sendiri. Setelah aplikasi berhasil melalui tahap pengujian, secara otomatis aplikasi akan melalui proses pemeliharaan.
Ya, desain sistem yang selanjutnya kami merancangnya dengan tip use case diagram. Di sini kami memiliki dua aktor, yaitu ada user dan admin. User atau klien sendiri bisa melakukan peran, yaitu login, logout, lapor fasilitas, bersamaan dengan bisa melihat dengan laporan yang sudah dikirim. Lalu aksi yang selanjutnya yaitu adalah bisa mengecek status dari laporannya sendiri. Untuk adminnya bisa melihat laporan dan memverifikasi laporan user yang telah masuk. Implementasinya sendiri bisa dilihat, yaitu yang ada di pojok kiri atas. Itu adalah halaman login di mana admin pada ketika mengakses domainnya akan dihadirkan di menu login. Di sini kami menggunakan magic link, jadi tidak perlu password, hanya memerlukan email dan login. Nanti kami mengirimkan semacam kayak login link ke email dari adminnya sendiri. Lalu setelah berhasil diautentikasi akan menuju ke halaman yang pojok kanan atas, yaitu adalah halaman statistik. Ini adalah halaman pertama awal dashboardnya ketika diakses. Di sini kami memberikan statistik seperti user aktifnya berapa, pelaporan yang dengan status ditinjau berapa, yang diverifikasi berapa, serta total laporan itu sendiri ada berapa. Jadi ini memudahkan kita dalam memantau statistik di aplikasi kami itu sendiri. Lalu yang di pojok kiri bawah, ya ini sendiri adalah halaman report. Jadi ketika user pertama kali memasukkan laporan akan langsung masuk ke sini. Jadi admin akan memberikan aksi, yaitu berupa hapus atau verifikasi. Hapus sendiri itu akan menghilangkan laporan dari user sendiri dari database. Sedangkan verifikasi akan memindahkan laporan yang sudah dikirim tadi ke halaman history, itu di pojok kanan bawah. Laporan-laporan yang ada di menu history ini adalah laporan-laporan yang sudah diverifikasi oleh admin dan statusnya adalah diverifikasi, bukan dininjau. Selanjutnya yaitu adalah API testing dengan metode GET ke URI atau Uniform Resource Identifier ke API kami, yaitu /API/report. Kami menggunakan aplikasi Postman sebagai pengujian ini. Ketika kita merequest dengan metode GET, respons dari API-nya sendiri seperti bisa dilihat pada gambar, yaitu ada deskripsi, ID report, image, status, dibuat kapan, emailnya apa, namanya siapa, latitude longitude ini sendiri dapat dari GPS. Lalu untuk selanjutnya yaitu menggunakan metode post di URI yang sama, tapi untuk metode post sendiri itu menggunakan request body. Request body sendiri itu digunakan untuk mengirim data-data field ke database. Jadi data-data yang diperlukan untuk mengepost laporan yaitu antara lain ada nama, deskripsi, email, kategori, latitude, longitude, image width, dan image width. Nama sendiri yaitu adalah judul laporannya itu apa, itu kayak nama fasilitasnya. Deskripsinya itu kayak atau ini banyak coretan atau apa, itu keluhan dari masyarakatnya apa. Emailnya ini email user dari pelapornya sendiri. Kategori ini kita bisa memilih, ada kategori taman, halte, dan lain-lain, itu sudah kita list. Ini yang di database kita buatkan kode primerinya ya. Latitude longitude-nya otomatis diisi oleh GPS. Image-nya nanti didapat ketika kita memfotret foto. Image width dan image width-nya secara otomatis akan didefinisikan oleh database. Yang selanjutnya yaitu adalah metode delete ke URI yang sama. Akan tetapi metode delete membutuhkan satu request body saja, yaitu ID report. Kenapa kok cuma satu? Karena ini merupakan primary key dari laporannya. Jadi ketika ID reportnya kita panggil, kita kasih metode delete, nanti akan dari API-nya akan memberikan respon seperti sukses oke yang ada di gambar. Jadi ketika kita sudah sukses, laporannya berarti berhasil, sudah terdelete. Yang terakhir itu ada metode put. Metode put sendiri bisa dikategorikan sebagai metode update atau memperbarui data di database di URI yang sama, akan tetapi memiliki request body yang ada dua. Yang di-read-gantikan cuma satu ID report aja, tapi yang metode update ini kita ada dua, yaitu ada ID report dan status. ID reportnya sendiri juga sama, yaitu primary key. Statusnya ya status dari laporan itu sendiri kita mau rubah jadi apa. Kalau misalkan user kata ngupload ya, itu secara otomatis akan memiliki status ditinjau.
Untuk memverifikasinya, kita memerlukan metode put ini sebagai tahap untuk memverifikasi laporan. Jadi kita tinggal panggil aja di reportnya berapa, kita kasih status diverifikasi, dan laporannya akan berubah statusnya menjadi diverifikasi. Ya seperti yang ada di gambar itu, kita uji menggunakan Postman. Hasilnya juga berhasil. Hasilnya yaitu ada black box testing. Di sini kami berikan beberapa kasus-kasus, skenario, dan hasil yang diharapkan. Dan hasil dari banyak skenario ini kami sudah fix, dan hasilnya semuanya berhasil 100% dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu diusulkan sistem informasi pelaporan fasilitas umum berbasis web service dengan menunjukkan kelayakan dan kegunaannya berdasarkan dari pengujian yang kami peroleh. Dengan melibatkan banyak orang, diharapkan sistem yang telah kami buat ini mendapatkan banyak dukungan. Semakin banyak kolaborasi, mobilitas, efisiensi yang diharapkan dengan bantuan sistem informasi ini, data-data yang dikumpulkan oleh sistem ini akan digunakan oleh lembaga pengembangan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memahami laporan tentang kerusakan fasilitas umum di berbagai yurisdiksi. Ya, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.